Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofida Kamalia Hartantri. Saya adalah dosen dari Universitas Pancasila, Prodi Teknik Mesin. Video ini adalah video penjelasan dari mata kuliah Mekanika Fluida, yaitu salah satu mata kuliah yang saya ampu. Selain itu, video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada mata kuliah mekanika fluida ini nanti, mahasiswa akan diajarkan tentang konsep dan prinsip dasar perilaku fluida, baik fluida gas maupun fluida cair. Kemudian, fenomena-fenomena yang terjadi dan aplikasinya dalam bidang teknik. Nantinya, mahasiswa akan diajarkan tentang sifat-sifat fluida, karakteristik fluida, beserta hukum-hukum yang berlaku pada mekanika fluida. Contohnya kontinuitas, Bernoulli, energi, dan lain sebagainya. Kemudian nantinya juga mahasiswa akan diajarkan tentang analisis aliran fluida dalam berbagai kondisi, baik dia dalam kondisi diam atau statik, maupun dia dalam kondisi bergerak atau dinamik. Nah, di dalam mata kuliah mekanika fluida ini nanti, mahasiswa juga akan diarahkan untuk membuat prototipe suatu alat ataupun akan simulasi dari aliran fluida sebagai proyek akhir mata kuliah ini. Kemudian yang dipelajari yaitu sifat-sifat fluida, terus tekanan di dalam fluida atau hidrostatika, kinematika fluida, dinamika fluida, aliran di dalam pipa, aliran yang melalui mesin-mesin fluida di mana aliran mesin fluida itu adalah pompa, turbin, kompresor, dan lain sebagainya. Terkait dengan pembelajaran mata kuliah mekanika fluida ini nanti, mahasiswa juga akan dibekali dasar, terutama yang berminat untuk mengambil penelitian di bidang energi sebagai tugas akhirnya. Kemudian berikut ini adalah penjelasan tentang RPS dari mata kuliah mekanika fluida. RPS dari mata kuliah mekanika fluida dikembangkan oleh tim dosen di mana terdiri dari 3 dosen, kemudian di, diperiksa dengan koordinator RMK dan disahkan oleh Ketua Prodi. Berikut ini adalah capaian pembelajaran umum dari Prodi yang nantinya akan menjadi target mata kuliah ini. Kemudian CPL tersebut diturunkan menjadi CPMK yang nantinya dijabarkan melalui sub CPMK. Berikut ini adalah kolerasi antara CPL dan sub CPMK. Berikut adalah deskripsi tentang mata kuliah mekanika fluida dan breakdown materi-materi yang akan dipelajari mahasiswa di dalam setiap sub CPMK. Referensi yang diberikan. Nah, kemudian di dalam RPS ini juga telah disampaikan materi-materi yang nantinya akan dipelajari oleh mahasiswa. Di minggu pertama dan minggu kedua, mata kuliah yang dipelajari, kemudian kriteria penilaian nanti akan dimasukkan ke dalam UTS, akan diberikan tugas, dan setiap kegiatan akan diberikan skor. Ini adalah contoh tugas-tugas yang akan diberikan, sudah disampaikan. Kemudian pembelajaran juga dilakukan secara online di mana materi ini nanti juga materi untuk perkuliahan baik dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 akan diupload di dalam LMS. Ini yang dipelajari setiap pertemuan 1, pertemuan 2. Berikut juga dengan sub CPMK 2 akan dilaksanakan selama 1 pertemuan. Kemudian sub CPMK 3 dilaksanakan 2 pertemuan di minggu keempat dan 5. Di sini juga sama dijabarkan tentang apa saja target yang
target yang harus dikuasai mahasiswa, kemudian kriteria-kriteria penilaian, kemudian contoh tugas yang akan diberikan, gambaran tugas yang akan diberikan, dan materi secara keseluruhan. Nanti di minggu ke-8, mahasiswa akan diberikan mid test untuk mengevaluasi seberapa jauh mahasiswa memahami materi-materi dasar tentang mekanika fluida. Kemudian setelah di mid test, mahasiswa akan diajarkan lebih dalam tentang fenomena di dalam fluida, yaitu untuk sub CPM K5. Sub CPM K6 ditempuh dalam 2 minggu pertemuan, 2 kali pertemuan, dan seterusnya. Berikut ini adalah pengesahan dari. Untuk materi, mahasiswa dapat mengaksesnya melalui LMS yang telah disediakan universitas. Seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah mekanika fluida bisa mengakses materinya melalui LMS, di mana ini seperti LMS dari. Kalau kita lihat di sini ada peserta, di mana peserta tersebut adalah mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah mekanika fluida. Kemudian di sini adalah materi dan penugasan yang diberikan. Contohnya pada pertemuan 1, materinya. Materi ini bisa didownload oleh mahasiswa sewaktu-waktu. Di dalam dalam pertemuan pertama, nantinya akan disampaikan RPS perkuliahan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian disampaikan juga penilaian selama 1 semester kriterianya, di mana tugas adalah 30%, UTS 20%, UAS 20%, keaktifan mahasiswa di dalam kelas adalah 10%, dan proyek dari mahasiswa. Berikut ini adalah contoh dari materi-materi yang diberikan. Kemudian untuk misalkan pada pertemuan 6, ini untuk fluida yang bergerak, contoh dari materi yang diberikan. Setelah materi diberikan contoh soal dan dilakukan diskusi sebagai penilaian keaktifan mahasiswa. Sebelum pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang dimensional. Sekarang kita bahas di materi baru. Oke, ada yang sudah belajar materi yang saya upload di LMS? Ya, sudah ya belum? Oke, kita akan belajar hari ini tentang aliran pada sistem pemipaan. Di mana aliran dalam sistem pemipaan ini nanti akan kita bahas 2 kali di pertemuan 10 dan pertemuan 11. Untuk di pertemuan 10 yang akan kita pelajari itu adalah bagaimana kita mengenal aliran laminar, turbulen, dan transisi, kemudian distribusi kecepatan di dalam aliran di dalam pipa, fenomena transport, aliran laminar yang berkembang penuh atau dikatakan fluid flow. Oke,
Ini adalah pipa yang besar. Kenapa pipa yang besar? Karena salah satunya mungkin ini digunakan untuk mengalirkan feeder misalkan minyak. Minyak di sini memiliki ketentaran. Masih ingat kan ketentaran di mata kuliah di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang viscositas. Nah, ketentaran minyak, kekasaran permukaan pipa ini nanti akan mengakibatkan adanya endapan. Ini tadi yang kita juga sempat bahas, di mana pendistribusian air dari pusat atau dari PDAM menuju ke rumah-rumah warga. Ini juga tadi sudah dibahas. Nah, ini salah satu contoh pemipaan di dalam. Nah, ini bisa gas, bisa minyak. Kalau yang ini kebetulan contoh di oli dan gas. Nah, kira-kira nanti seru ini. Nah, kenapa kita harus belajar? Kita harus tahu fenomena. Di sini kan ada, dia nggak full lurus ya. Di sini ada tikungan ini nanti ada apa di sini? Ini bisa terjadi nanti di pertemuan sebelah. Nah, aliran nanti penurunan tekanan dari titik ini ke sini itu berapa? Sehingga kita harus bisa tahu pompa yang harus kita cari nanti berapa. Kenapa? Kalau ada penurunan, kalau misalnya kita biarkan air mengalir biasa, otomatis antara titik ini sama-sama nanti tekanannya beda. Atau pernah nggak kalian menggunakan air di rumah dari PDA saat malam sama saat pagi dengan bukaan yang sama, keluarnya berbeda? Pernah nggak ya Pak? Nah, itu juga salah satunya adanya terjadinya penurunan tekanan antara penggunaan di tempat lain atau memang ada hambatan di dalam pipa. Oke, ini tadi sudah kita bahas tujuan penggunaan pipa untuk distribusi air, minyak, udara, dan yang lain. Oke, ini sudah. Nah, fenomena air di dalam aliran di dalam pipa itu ada 3, di mana jenis aliran dibagi menjadi 3. Ada yang dikatakan laminar, turbulen, dan transisi. Ada yang sudah baca aliran laminar, turbulen, dan transisi ini ditentukan oleh apa? Bilangan Reynolds. Untuk laminar berapa Reynolds-nya? Kurang dari 200. Terus kemudian turbulen lebih dari 4. Kemudian untuk transisi di antara 2100 hingga 4000. Kalian ada bayangan nggak sih aliran laminar itu kayak apa? Pernah lihat air mengalir di pipa saat buka keran? Ada yang nggak terlalu gede, itu ada aliran yang bening. Kemudian di bawahnya udah warnanya dia udah bentuknya nggak beraturan. Pernah lihat? Nah, aliran yang masih bening ini namanya, dia biasanya dia pada umumnya dia itu aliran laminar. Jadi dia bening, dia beraturan. Makanya di sini digambarkan laminar dia lurus. Kalau kita bayangkan ya. Sedangkan di antara laminar, kemudian sebelum dia jatuh ke bawah, itu ada aliran yang agak keruh, cuma nggak sekeruh yang di paling bawah. Nah, itu bayangan transisi. Kemudian yang di bawah yang jatuh semua kemana-mana itu yang digambarkan sebagai turbulen. Yang jatuh kan juga dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, di pipa juga sama. Ini dikatakan laminar itu turbulen. Kalau kita bayangkan air yang tadi transisi, dia agak lurus tapi dia juga sudah mulai bergelombang. Kemudian turbulen dia sudah bentuknya tidak beraturan. Nah, bilangan Reynolds itu seperti yang ada di bilangan Reynolds itu dipengaruhi oleh massa, jenis, terus apa lagi? Kecepatan, diameter pipa, dan yang terakhir adalah
diameter pipa dan kekentalan dan dibagi dengan kekentalan dari fluida itu. Oke, kalau misalkan kita punya fluida yang sama tapi diameternya berbeda, bilangan Reynoldsnya juga akan berbeda. Atau kecepatannya saya ubah di pipa yang sama, misalkan ini pipa, saya mengalirkan air, kecepatannya saya ubah, otomatis nanti juga bilangan Reynoldsnya juga akan berubah. Oke, di sini tadi sudah kita bahas, ini gambaran antara laminar, turbulen dan transisi, di mana persamaannya sebagai berikut. Oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan materinya? Oke, jika tidak ada pertanyaan, nah kemudian gambaran fluida mengalir di dalam pipa. Kalau saya jadi kalau itu menggambarkan, jadi di dalam pipa ini memiliki kekasaran. Oke, sehingga di dalam fluida itu dia juga memiliki tegangan geser. Oke, tegangan geser di sini itu nanti akan mempengaruhi kecepatan fluida, gesekan di dalam fluida, sehingga dia tidak akan mempengaruhi profil kecepatan dari fluida tersebut. Kalau saya gambarkan aliran kecepatan aliran di dalam fluida itu, kalau kalian berjalan 5 orang di lorong ini, kalian masih bisa berjalan 5 orang, atau di sini misalnya 2 orang, 3 orang semua, kita berjalan biasa. Itu karena tempatnya luas, jadi bisa berjajar 3. Kemudian di depan, kalau jalannya saya kasih betul atau saya lambatkan, otomatis bisa nggak kalian berjalan? Nah, gambarannya seperti itu. Jadi di sini awalnya aliran itu sejajar semuanya. Kemudian karena adanya tegangan geser dari adanya kekasaran dari pipa ini, dia akan mengalami tegangan geser atau ada gesekan yang melawan, sehingga di sini gambarannya yang tadinya seragam kan di sini ada gaya yang melawan akibat kekasaran, otomatis dia lama-lama akan yang ini lebih pendek. Ini lagi, kalau kita lihat di oke, semakin ke sana dia juga akan dia ini dia lurus, dia terus begitu sampai akhirnya dia dikatakan fluid distrofik. Fluid distrofik itu seperti ini, dia berkembang jadi semuanya rata. Oke, kalau biasanya kalau tegangan geser ini sudah dilalui, dia alirannya akan terus begini. Oke, di mana di dalam pipa misalnya kita bisa lihat perbandingan antara panjang pipa dengan diameternya. Itu yang ideal adalah untuk aliran laminar 0,06 dikali Reynoldsnya, perbandingan panjang pipa dengan diameter untuk turbulen 4,4 kali Reynolds matrix per 6. Dan ada juga yang menuliskan pada di lapangan itu kira-kira kisarannya antara 20 dari kali diameter dikali panjangnya sampai dengan 30 dikali diameternya. Jadi panjang pipa yang ideal itu di antara 20 kali diameter dari pipa tersebut sampai kurang dari
rumuskan apakah dia akan ditambah. Terus kemudian kalau masa jeda sudah tetap, jadi nanti utamanya terjadi dari kecepatan fluida yang mengalir di dalam pipa tersebut. Tata horizontal dengan X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 10. Berarti R-nya berapa? 10 meter. Data P bisa didapatkan? Jadi data P apa? Data P sama dengan 8 mu kali U kali I per dikali. Nah, ada semua? Ini kita sudah dapat. Ini kita dapat. Kita ada R, ini sudah dapat. R-nya adalah sepakan dari diameter. Panjangnya tadi berapa? 10 meter. Sehingga delta P-nya Anda bisa nanti silakan hitung. Oke? Kemudian setelah kita dapatkan nilai delta P, kita punya desit. Kita tahu panjangnya, kita tahu diameter, otomatis kita nanti bisa dapat besarnya pemilihan. Oke? Atau Anda juga bisa dapatkan dari kecepatannya. Kita punya delta P tadi di soal A, kemudian besarnya panjangnya kita punya, diameternya punya. Jadi nanti kita bisa dapatkan nilai ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira bisa? Oke, tugasnya selesaikan contoh soal berikut. Kemudian buat resume untuk kuliah hari ini. Tugasnya bisa dikumpulkan di LMS. Baik, Bu. Jadi nanti ada buka di LMS.